Perkenalkan, nama saya Alphonse Sinaungan, NIM 2251-2003, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konstruktor. Halo, saya Chandra Firanto Pratama dengan NIM 22512009. Perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Dendra Hilal Ma'ruf dari program studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NIM 22512011. Perkenalkan, saya Jessica Yowianan, NIM 22512019. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serafina Nurianti Juita dengan NIM 22512044. Halo, perkenalkan, nama saya Vincentius Danavika Sudianto dengan NIM 22512047. Object-Oriented Programming. Pemrograman berbasis objek atau Object-Oriented Programming atau yang biasanya disingkat sebagai OOP ini adalah sebuah tata cara pembuatan program atau programming paradigma dengan menggunakan konsep objek yang memiliki data atau atribut yang menjelaskan tentang objek dan prosedur atau function yang dikenal dengan metode. Dalam pengertian sederhananya, OOP adalah konsep pembuatan program dengan memecah permasalahan dengan menggunakan objek. Objek dalam OPP dapat diumpamakan dengan fungsi khusus yang bisa berdiri sendiri. Untuk membuat sebuah aplikasi, berbagai objek akan saling bertukar data untuk kemudian dapat mencapai hasil akhir. Kelas. Kelas adalah cetak biru atau blueprint dari objek. Kelas digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar. Yang akan kita pakai nantinya adalah hasil cetakan dari kelas, yakni objek. Sebagai analogi, kelas bisa diibaratkan dengan laptop atau netbook. Kita tahu bahwa laptop memiliki ciri-ciri seperti merek, memiliki keyboard, memiliki prosesor, dan beberapa ciri khas lain yang menyatakan sebuah benda tersebut adalah laptop. Selain memiliki ciri-ciri, sebuah laptop juga bisa dikenakan tindakan seperti menghidupkan laptop atau mematikan laptop. Kelas dalam analogi ini adalah gambaran umum tentang sebuah benda. Di dalam pemrograman nantinya, contoh kelas seperti koneksi database dan profile user. Berikut adalah contoh penulisan kelas dalam PHP. Di dalam PHP, penulisan kelas diawali dengan keyword kelas, kemudian diikuti dengan nama dari kelas tersebut. Aturan penulisan nama kelas sama seperti aturan penulisan variabel dalam PHP, yakni diawali dengan huruf atau underscore untuk karakter pertama, kemudian boleh diikuti dengan huruf, underscore atau angka untuk karakter kedua, dan selanjutnya. Isi dari kelas berada di dalam tanda kurung kurawal. Properti atau yang biasa disebut juga dengan atribut adalah data yang terdapat dalam sebuah kelas. Melanjutkan analogi tentang laptop sebelumnya, properti dari laptop dapat berupa merek, warna, jenis prosesor, ukuran layar, dan lain-lain. Properti sebenarnya hanyalah variabel yang terletak di dalam kelas. Seluruh aturan dan tipe data yang biasa diinput ke dalam variabel bisa juga diinput ke dalam properti. Aturan tata cara penamaan properti sama dengan aturan penamaan variabel. Berikut adalah contoh penulisan kelas dengan penambahan properti. Dari contoh di atas, variabel pemilik, variabel merek, dan variabel ukuran underscore layar adalah properti dari kelas laptop.
Seperti yang kita lihat bersama, penulisan properti di dalam PHP sama dengan cara penulisan variabel, yakni menggunakan tanda dolar. Sebuah kelas tidak harus memiliki properti. Metode adalah tindakan yang bisa dilakukan di dalam kelas. Jika menggunakan analogi kelas laptop, maka contoh metode adalah menghidupkan laptop, mematikan laptop, mengganti cover laptop, dan berbagai tindakan lain. Metode pada dasarnya adalah function yang berada di dalam kelas. Seluruh fungsi dan sifat function bisa diterapkan ke dalam metode seperti argumen atau parameter, mengembalikan nilai dengan keyword return, dan lain-lain. Berikut adalah contoh penulisan kelas dengan penambahan metode. Dari contoh di atas, function hidupkan laptop dan function matikan laptop adalah metode dari kelas laptop. Seperti yang kita lihat, bahwa penulisan metode di dalam PHP sama dengan cara penulisan function. Sebuah kelas tidak harus memiliki metode. Objek. Objek atau objek adalah hasil cetak dari kelas atau hasil konkret dari kelas. Jika menggunakan analogi kelas laptop, maka objek dari kelas laptop bisa berupa laptop Chandra, laptop Alfonsina, laptop Jessica, dan lain-lain. Objek dari kelas laptop akan memiliki seluruh ciri-ciri laptop, yaitu properti dan metodenya. Proses mencetak objek dari kelas ini disebut dengan instansiasi atau instantiation dalam bahasa Inggris. Pada PHP, proses instansiasi dilakukan dengan menggunakan keyword new. Hasil cetakan kelas akan disimpan dalam variabel untuk selanjutnya digunakan dalam proses program. Sebagai contoh, berikut adalah cara membuat objek laptop Chandra dan laptop Serafina yang dibuat dari kelas laptop. Di sini terdapat contoh programnya, dan kemudian dari contoh di atas, variabel laptop Chandra dan variabel laptop Serafina merupakan objek dari kelas laptop. Kedua objek ini akan memiliki seluruh properti dan metode yang telah dirancang dari kelas laptop. Konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat, yakni ketika perintah new dijalankan. Konstruktor biasa digunakan untuk membuat proses awal dalam mempersiapkan objek, seperti memberi nilai awal kepada properti, memanggil metode internal, dan beberapa proses lain. Dalam PHP, konstruktor dibuat menggunakan metode __ construct. Berikut adalah contoh penggunaan konstruktor. Di mana pada gambar di atas atau contohnya di atas, kita memiliki kelas laptop yang memiliki dua properti, yaitu dolar merek dan dolar tahun, di mana konstruktor dalam kelas ini didefinisikan dengan nama metode __ construct. Konstruktor ini menerima dua parameter, yaitu merek dan tahun. Ketika objek dibuat dengan di laptop Lenovo, konstruktor akan dipanggil secara otomatis. Parameter yang dilewatkan ke konstruktor akan digunakan untuk menginisialisasi properti merek dan tahun pada objek yang baru dibuat. Setelah properti diinisialisasi, konstruktor juga mencetak pesan yang memberitahu bahwa objek laptop telah dibuat dengan merek dan tahun tertentu. Selanjutnya ada metode getInfo yang mengembalikan informasi mengenai merek dan tahun laptop. Setelah objek dilihat, kita dapat
mengakses properti dan metode objek seperti yang ditunjukkan dengan pemanggilan $laptop1.info. Dengan menggunakan konstruktor, kita dapat memastikan bahwa setiap kali objek dibuat dari kelas, properti pada objek tersebut diinisialisasi dengan nilai yang sesuai dan tindakan tertentu dapat dilakukan saat pembuatan objek. Inheritance adalah konsep object-oriented programming di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance ini dipakai untuk memanfaatkan fitur kode reuse, yakni menghindari terjadinya duplikasi kode program. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan biasanya disebut sebagai parent class, superclass, atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai child class, subclass, derived class, atau heir class. Di dalam PHP, inheritance atau penurunan sebuah kelas kepada kelas lain menggunakan keyword extends. Berikut adalah contohnya. Dalam contoh kode ini, terdapat kelas komputer dengan beberapa properti dan sebuah metode. Semua properti milik kelas komputer masih belum berisi nilai apa-apa. Di bawah kelas komputer, terdapat kelas laptop extends kelas komputer. Di sini terjadi penurunan kelas komputer kepada kelas laptop. Hasilnya, di dalam kelas laptop, kita bisa mengakses seluruh properti dan metode apapun milik kelas komputer selama memiliki hak akses publik atau protected. Untuk membuktikan hal tersebut, dibuat objek variabel laptop underscore baru dari kelas laptop. Perhatikan, kita dapat mengakses properti variabel merek, variabel prosesor, dan variabel memori yang semuanya adalah milik kelas komputer, bukan kelas laptop. Metode milik komputer juga sukses diakses dari objek variabel laptop baru. Inilah yang dimaksud dengan inheritance atau penurunan kelas dalam OOP. Visibility. Visibility atau access modifiers adalah konsep yang digunakan untuk mengatur tingkat aksesibilitas, properti, dan metode dalam sebuah kelas. Terdapat 3 tingkatan visibility yang umum digunakan. Pertama, public. Properti atau metode yang dideklarasikan sebagai public dapat diakses dari mana saja, baik dari dalam kelas itu sendiri, turunan kelas, atau kode di luar kelas. Kedua, protected. Properti atau metode yang dideklarasikan sebagai protected hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri atau dari turunan kelas. Kode di luar kelas tidak dapat mengakses properti atau metode yang memiliki visibility ini. Ketiga, privat. Properti atau metode yang dideklarasikan sebagai privat hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Turunan kelas atau kode di luar kelas tidak dapat mengakses properti atau metode dengan visibility privat. Berikut adalah contoh sederhana pengguna visibility pada OOP PHP. Dalam contoh di atas, kelas laptop memiliki properti dengan 3 tingkatan visibility yang berbeda: public, protected, dan privat. Properti $mer memiliki visibility public, sehingga bisa diakses dari mana saja. Properti $tahun memiliki visibility protected, sehingga hanya dapat diakses dari dalam kelas laptop dan turunannya. Properti
processor memiliki visibility privat sehingga hanya dapat diakses dari dalam kelas laptop saja. Kemudian, terdapat turunan kelas laptop pelajar yang digunakan untuk mencoba mengakses properti tahun menggunakan metode get tahun dalam kurung. Properti tersebut bisa diakses karena memiliki visibility protected. Pengguna visibility memberikan kontrol atas cara properti dan metode diakses dan memungkinkan untuk membatasi akses yang tidak perlu dari luar kelas. Namespace. Namespace adalah fitur yang membantu mengorganisasi kode dalam bentuk hierarkis dan mencegah terjadinya konflik nama antar kelas, fungsi, atau konstanta yang berbeda. Dalam beberapa kasus di mana dikerjakan dengan banyak pustaka atau kelas yang berbeda, namespace membantu menjaga kode terstruktur dan lebih mudah dikelola. Berikut adalah contoh sederhana penggunaan namespace pada OOP PHP. Dalam contoh di atas, terdapat dua kelas, yaitu mobil dan berat. Masing-masing di dalam namespace yang berbeda. Namespace yang pertama adalah kendaraan, di mana didefinisikan sebagai kelas mobil. Kemudian, namespace yang kedua yaitu kendaraan atau truk, di mana didefinisikan sebagai kelas berat. Penggunaan namespace diawali dengan kata kunci namespace dan diikuti oleh nama namespace yang ingin digunakan. Double blacks digunakan untuk memisahkan namespace yang berada dalam hierarki yang lebih dalam saat membuat objek atau mengakses kelas di dalam namespace tertentu. Kita harus mengidentifikasikan namespace tersebut. Contoh penggunaan kode di atas adalah sebagai berikut. Dalam contoh ini telah digunakan pernyataan use untuk mengimpor kelas dari namespace tertentu ke dalam lingkup kode saat ini. Hal ini memungkinkan untuk membuat objek dari kelas-kelas ini dengan menggunakan nama kelas tanpa harus menuliskan namespace secara lengkap setiap kali. Dengan menggunakan namespace, kita dapat mengelompokkan kode menjadi bagian-bagian yang terorganisir dan menghindari konflik nama antar kelas atau fungsi yang memiliki nama yang sama dari berbagai pustaka atau bagian kode yang berbeda.